Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Langki Fitrisyaan dengan NIM 2023-32035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus mata kuliah Manajemen Akuisisi Strategis Sistem Informasi. Di dalam presentasi ini, terdapat 10 studi kasus yang membahas bagaimana organisasi merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi, hingga mengelola risiko dan penerapan sistem informasi. Saya akan menjelaskan setiap kasus beserta alasan dan solusi yang sesuai dari infografis yang telah tertera. Kita akan menuju ke nomor 1. Untuk soalnya, yaitu sebuah perusahaan manufaktur ingin menerapkan sistem informasi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Jelaskan mengapa sistem informasi menjadi aset strategis serta manfaat yang diharapkan dari implementasi tersebut. Jawaban pribadi saya adalah sistem informasi menjadi aset strategis karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengintegrasikan proses bisnis, serta menyediakan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, implementasi sistem informasi membantu organisasi menciptakan keunggulan dan kompetitif, meningkatkan inovasi, dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil infografis yang saya dapatkan dan saya buat, dapat dilihat alasan mengapa sistem informasi adalah aset strategi bisnis ada 5 alasan. Yang pertama, mendukung keunggulan kompetitif, lalu sumber daya yang bernilai tinggi. Ketiga, mengintegrasikan proses bisnis. Keempat, mendorong inovasi. Dan yang kelima, meningkatkan daya tahan organisasi. Yang dimana manfaat yang diharapkan dari implementasi sistem informasi ini, yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, kedua, informasi yang akurat dan lebih real time, ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, keempat, mengurangi biaya operasional, dan yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk dampak akhir bagi organisasi yang diharapkan, yang pertama, produktivitas yang meningkat, kedua, daya saing yang lebih kuat, ketiga, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan yang keempat, nilai perusahaan yang meningkat. Kesimpulan dari nomor 1, yaitu sistem informasi bukan hanya alat pendukung, tetapi aset strategis yang menciptakan nilai tambah, efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Lanjut, nomor 2. Soalnya berbunyi, sebuah perusahaan retail mengalami keterlambatan dalam pengelolaan stok barang. Analisis kebutuhan sistem informasi yang harus diproseskan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara efektif. Jawaban dari saya yaitu permasalahan utama berasal dari pencatatan stok yang masih manual dan tidak terintegrasi sehingga menyebabkan stock out maupun overstock. Perusahaan perlu memprioritaskan sistem persediaan yang terintegrasi real time serta dilengkapi fitur forecasting, dashboard, dan notifikasi reorder point agar proses operasional menjadi lebih efisien, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan hasil infografis yang telah saya buat. Dapat dilihat di sini, ada dampak keterlambatan pengelolaan stok, ada 4 dampaknya, kemudian penyebab utamanya juga ada 4 seperti yang setelah saya sebutkan, serta kebutuhan sistem informasi yang harus diprioritaskan. Lalu prioritas kebutuhan dan alasannya, di sini ada kebutuhan sistem yang di mana pertama, pencatatan stok terintegrasi dan real time, kedua, otomatisasi proses penerimaan, penjualan, dan pemindahan stok. Lalu yang ketiga, integrasi antar modul. Yang keempat, notifikasi stok minimum atau reorder point. Dan yang keenam, laporan dan dashboard akurat. Hal ini akan diatasi dengan sistem yang mengatasi keterlambatan, yang dimana manfaatnya, saya hanya menyebutkan satu, yaitu semua perubahan stok langsung tercatat dan mengurangi keterlambatan informasi. Fitur utama yang dibutuhkan antara lain seperti barcode, kemudian struk belanjaan, manajemen pembelian, lalu ada manajemen penjualan, manajemen gudang, notifikasi, forecasting, dan juga dashboard laporan. Kesimpulannya, dengan memprioritaskan sistem informasi yang terintegrasi, real-time, dan berbasis data, perusahaan retail dapat mengatasi keterlambatan pengelolaan stok dan meningkatkan kinerja bisnis secara signifikan. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah organisasi sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem sendiri atau build
atau membeli aplikasi yang sudah tersedia, alias buy. Analisis kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi strategis yang paling tepat. Jawaban dari saya, strategi build memberikan fleksibilitas tinggi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Namun, membutuhkan biaya serta waktu implementasi yang lebih besar. Sebaliknya, strategi buy menawarkan implementasi yang lebih cepat, biaya yang lebih terkontrol, dan fitur yang telah teruji sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, sumber daya, dan tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan hasil yang saya buat dari infografis di sini di mana, pastinya lebih condong ke salah satunya, namun dari kesimpulan kita dapat melihat tidak ada jawaban mutlak antara build dan buy, yang di mana strategi yang paling selaras dengan bisnis itu harus jalan dengan tujuan bisnis, kebutuhan, sumber daya, resiko, dan memberikan nilai atau value yang lebih baik bagi organisasi. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu sebelum membeli sistem ERP, manajemen melakukan analisis ROI, TCO, dan juga NPV. Evaluasilah mengapa ketiga metode tersebut penting dalam penyusunan bisnis case investasi sistem informasi. Di sini telah dijawab secara langsung, ROI digunakan untuk mengukur keuntungan investasi, TCO menghitung seluruh biaya kepemilikan sistem selama masa penggunaannya, sedangkan NPV menilai manfaat investasi berdasarkan nilai waktu uang. Ketiga metode tersebut membantu organisasi mengambil keputusan investasi yang lebih objektif, mengurangi risiko finansial, dan memastikan investasi memberikan nilai tambah. Hal ini tentunya sejalan dengan infografis yang telah saya buat, sehingga sebagian besar tidak perlu saya jelaskan kembali. Kita lanjut ke nomor 5. Sebuah perusahaan menerima 3 proposal dari vendor yang berbeda untuk implementasi sistem informasi. Analisis kriteria yang harus digunakan perusahaan dalam memilih vendor terbaik agar proyek berjalan dengan baik. Bagi saya, pemilihan vendor harus mempertimbangkan kesesuaian solusi dengan kebutuhan bisnis, biaya investasi, pengalaman, kualitas layanan, keamanan, kemampuan integrasi, serta dukungan purna jual. Evaluasi yang komprehensif akan membantu perusahaan memilih vendor yang mampu memberikan nilai terbaik dan mendukung keberhasilan implementasi sistem informasi. Di sini sesuai dengan hasil infografis yang setelah saya buat, kriteria utama dalam memilih vendor seperti yang tadi telah saya sebutkan, dan juga diharapkan penjelasan aspek yang dinilai dan juga indikator contohnya. Lalu ada metode evaluasinya, di sini saya menggunakan contoh weighted scoring model yang nantinya dapat dibaca secara lebih jelas di laporan. Kita lanjut ke nomor 6. Sebuah proyek implementasi sistem informasi mengalami keterlambatan karena perubahan kebutuhan pengguna di tengah pelaksanaan proyek. Analisis bagaimana pendekatan Agile Project Management dapat membantu mengatasi kondisi tersebut dibandingkan metode tradisional. Bagi saya, Agile Project Management memungkinkan perubahan kebutuhan pengguna diakomodasi melalui proses yang bersifat iteratif dan kolaboratif. Dengan pembagian proyek ke dalam beberapa sprint, organisasi dapat mengurangi keterlambatan, meminimalkan rework, serta menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis. Hal ini telah sepenuhnya dijabarkan di bagian infografis yang dapat dilihat secara lebih jelas. Seperti perbandingan pendekatan tradisional dan agile-nya dapat dilihat ada dari beberapa aspek, contohnya dari aspek pendekatan di metode tradisional atau waterfall, rencana lengkap di awal, perubahan sulit dilakukan. Namun di bagian agile atau scrum iteratif, nantinya pendekatannya dilakukan secara perencanaan bertahap, perubahan dapat diterima sepanjang waktu. Contohnya seperti itu dan dapat dilihat kelengkapannya di bagian infografis, baik di sini dapat dilihat atau juga di laporan. Kita lanjut ke nomor 7. Banyak karyawan menolak menggunakan sistem informasi baru yang telah diterapkan oleh perusahaan. Evaluasilah strategi manajemen perubahan atau change management yang dapat dilakukan organisasi agar implementasi sistem dapat berhasil.
Keberhasilan implementasi sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengguna dalam menerima perubahan. Melalui komunikasi yang efektif, pelatihan, keterlibatan pengguna, dukungan manajemen, serta evaluasi berkelanjutan, organisasi dapat meningkatkan tingkat adopsi sistem dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Hal ini terlihat jelas di roadmap manajemen perubahan di sini. Ada 7 tahapan. Yang pertama persiapan, kedua komunikasi, ketiga keterlibatan, keempat pelatihan, kelima implementasi, keenam dukungan dan penguatan, serta yang terakhir evaluasi dan perbaikan. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dari perusahaan, namun roadmap yang baik adalah seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk kelengkapannya dapat dilihat di infografis yang telah terpampang di sini. Kita lanjut ke nomor 8. Setelah sistem informasi berjalan selama 1 tahun, perusahaan ingin mengetahui apakah investasi yang dilakukan telah memberikan manfaat bagi organisasi. Evaluasilah indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem informasi. Keberhasilan implementasi sistem informasi dapat diukur melalui indikator finansial, peningkatan operasional, tingkat adopsi pengguna, kualitas informasi, serta kontribusi terhadap tujuan strategis organisasi. Evaluasi tersebut memastikan bahwa investasi teknologi memberikan manfaat nyata dan menjadi dasar pengembangan sistem di masa mendatang. Hal ini dapat dilihat di sini, ada 5. Tentunya seperti yang tadi saya sebutkan, financial impact, operational improvement, user adoption and satisfaction, information quality, and strategic impact. Kita lanjut ke nomor 9. Sebuah perusahaan mulai memindahkan aplikasi bisnisnya ke layanan cloud computing dan software as a service (SaaS). Analisis keuntungan dan resiko dari strategis akuisisi teknologi tersebut terhadap organisasi. Cloud computing dan SaaS memberikan keuntungan berupa efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kemudahan akses. Namun, organisasi juga harus mengelola risiko seperti keamanan data, ketergantungan pada vendor, serta gangguan layanan agar implementasi berjalan optimal. Hal ini dapat kita lihat dari sini, di infografisnya. Maaf, sebelumnya. Oke. Di infografisnya dapat dilihat jenis layanan cloud yang bisa kita gunakan seperti IaaS, PaaS, dan juga SaaS, yang dimana di sini kita akan mengganti dengan SaaS. Dapat dilihat juga benefit dan juga resikonya, lalu perbandingan on-premise versus cloud atau SaaS. Dan juga ada faktor pertimbangan migrasinya. Ini semua dapat dilihat secara jelas di sini. Kita lanjut ke nomor terakhir atau nomor 10, yang dimana sebagai auditor teknologi informasi, Anda diminta mengevaluasi implementasi sistem informasi yang baru selesai dilaksanakan. Jelaskan aspek-aspek audit dan pengendalian yang harus diperiksa agar sistem berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam proses audit, auditor teknologi informasi perlu mengevaluasi beberapa hal, seperti efektivitas sistem, keamanan informasi, pengendalian akses, keandalan data, kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, serta mekanisme backup dan disaster recovery. Selain itu, audit juga memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik, sehingga sistem mampu mendukung proses bisnis secara efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal di infografis. Adapun langkah penerapan COVID 2019 dalam implementasi SI di sini sebagai penerapan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi. Dimulai dengan inisialisasi, kemudian ada juga asesmen saat ini, desain tata kelola, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan berkelanjutan. Nantinya ada metrik keberhasilan dari tata kelolanya dan juga contoh tujuannya. Baik, sekian presentasi hasil studi kasus yang telah saya kerjakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.